Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Akuntansi, kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan suku bunga dan penilaian obligasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Dwi Febrianti dengan NIM 200302101. Teman saya Hanifa Ainurikma dengan NIM 200302089 dan Iza Hakimatul Alia Adini dengan NIM 200302103. Obligasi dan penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan dan berisi perjanjian dari penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi. Karakteristik obligasi ada 3. Yang pertama, bunga atau yupon merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi selain mendapatkan berupa capital gain, yaitu selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Yang kedua, nilai nominal atau face value or par value, yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar ketika obligasi jatuh tempo. Yang ketiga, jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Obligasi mempunyai jangka waktu tempo yang terbatas, yang tanggal saat nilai nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nilai obligasi dan yield. Yang pertama, perubahan suku bunga berpengaruh pada nilai obligasi. Yang kedua, suku bunga di pasar naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi menurun dan nilai obligasinya berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai obligasi akan bertambah. Nilai obligasi. Untuk menentukan nilai obligasi, perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan juga suku bunga pasar. Contoh, perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun dengan nominal 1 juta rupiah dan kupon dibayarkan tiap tahun sebesar 80.000. Suku bunga di pasar sama dengan kupon rate 8%. Maka nilai obligasinya adalah nilai sekarang dari nominal obligasi yaitu 1 juta rupiah dibagi 1,08 pangkat 10 sama dengan 1 juta. 1 juta dibagi 2,1589 sama dengan 463.190. Nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi adalah 80.000 dikali 1 dikurangi 1 per 1,08 pangkat 10 dibagi 0,08 sama dengan 80.000 dikali 1 dikurangi 1 per 2,1589 dibagi 0,08 sama dengan 80 dikali 6,7101 sama dengan 536.810. Nilai obligasi sama dengan 463.190 ditambah 536.810, hasilnya sama dengan 1 juta rupiah. Dengan demikian, jika suku bunga di pasar sama dengan coupon rate, maka nilai obligasi sama dengan nominalnya. Jika suku bunga di pasar lebih tinggi daripada coupon rate, maka nilai obligasi akan lebih rendah dari nilai nominalnya. Nilai obligasi berdasarkan contoh. Secara umum, nilai obligasi dapat dihitung dengan rumus nilai obligasi sama dengan C dikali 1 per R dalam kurung 1 min 1 per 1 plus R pangkat T ditambah F per 1 plus R pangkat T. Dengan keterangan F sama dengan nilai nominal obligasi, C sama dengan kupon yang dibayarkan tiap periode, T sama dengan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R sama dengan suku bunga di pasar. Resiko suku bunga.
Risiko yang timbul bagi pemilik obligasi sebagai akibat fluktuasi dalam pasar disebut risiko suku bunga. Beberapa risiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Besar kecilnya sensitivitas harga obligasi terhadap pembahasan suku bunga ditentukan oleh dua hal, yaitu sensitivitas jangka waktu sampai jatuh tempo dan besarnya coupon rate. Yang pertama, jika faktor lainnya tetap, maka semakin panjang jangka waktu jatuh tempo dan semakin besar risiko suku bunga. Yang kedua, jika faktor lainnya tetap, maka semakin rendah coupon rate dan semakin besar risiko suku bunganya. Menentukan yield to maturity dengan menggunakan metode coba-coba. Sering diketahui informasi tentang harga suatu obligasi, coupon rate, dan jangka waktu jatuh tempo, tetapi tidak diketahui berapa tingkatan keuntungan jika obligasi tersebut dipegang sampai dengan jatuh tempo atau yield maturity. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sebagai contoh, Anda tertarik pada obligasi dengan nominal 1 juta, jangka waktu 6 tahun, coupon rate 8%, dan broker menawarkan dengan harga 955-140. Berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut? Untuk menentukan yield to maturity, dapat dihitung dengan cara coba-coba sebagai berikut. 955, 140, 80.000 dikali 1 min 1 per 1 plus R pangkat 6 per R ditambah 1 juta per 1 plus R pangkat 6. R sama dengan yield to maturity. Berapa besar nilai R yang menghasilkan nilai sekarang anuitas dari kupon dan nilai sekarang nominal obligasi sama dengan 955, 140. Jika dicoba nilai R sama dengan 10%, maka akan diperoleh nilai obligasi 912, 890 lebih rendah dari harga obligasi. Hal ini berarti harus dicoba nilai R yang lebih rendah sampai diperoleh nilai R yang menghasilkan nilai obligasi 955, 140. Yield to maturity, suatu obligasi berbeda dengan current yield obligasi yang dihitung dari besarnya kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi, yaitu current yield kupon tahunan dibagi harga sama dengan 50.000 dibagi 955, 140 sama dengan 8,38%. Peringkat obligasi. Peringkat obligasi, salah satu bahan pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan adalah informasi tentang peringkat obligasi. Dua perusahaan pemeringkat obligasi yang terkenal adalah Moody's dan Standard & Poor's. Peringkat obligasi dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap kredit worthiness perusahaan penerbit obligasi. Pengertian credit worthiness yang dipergunakan oleh Moody's dan S&P adalah didasarkan pada kemungkinan perusahaan gagal dan proteksi yang dimiliki kreditor jika terjadi kegagalan. Penting untuk diketahui bahwa peringkat obligasi hanya mempertimbangkan kemungkinan perusahaan penerbitan gagal memenuhi kewajibannya baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Telah dijelaskan bahwa obligasi memiliki resiko suku bunga, yaitu resiko perubahan nilai obligasi sebagai akibat perubahan suku bunga di pasar. Peringkat obligasi tidak menilai risiko suku bunga tersebut. Akibatnya obligasi yang memiliki peringkat yang tinggi harganya masih dapat berfluktuasi. Macam obligasi. Terdapat beberapa macam obligasi, dilihat dari karakteristik obligasi, institusi yang menerbitkan, dan sebagainya. Obligasi selain diterbitkan oleh perusahaan, corporate bond dapat pula diterbitkan oleh pemerintah. Jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Yang pertama, treasury bond atau TB. Yang kedua, corporate bond atau CB. Yang ketiga, municipal bond atau MB. Yang keempat, foreign bond atau FB. Jenis dan karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi dengan jaminan. Yang kedua, tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi konversi. Yang keempat, obligasi dengan waran.
Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Yang keenam, floating rate bond. Yang ketujuh, putable bond. Dan yang terakhir, junk bond. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu obligasi pemerintah. Peminjam dana selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat utang, seperti obligasi negara titel atau ORI. ORI adalah obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia. Investor dapat memperoleh ORI dengan dua cara, yaitu yang pertama, melalui agen penjual pada saat penerbitan ORI oleh pemerintah atau disebut dengan pasar perdana. Kedua, dengan membeli ORI dari investor lain yang telah memiliki ORI atau disebut dengan pasar sekunder. Melalui anggota bursa maupun agen, PNJ modal minimum yang dibutuhkan investor untuk melakukan transaksi ORI di bursa adalah senilai 5 juta. Karena nilai ORI yang ditransaksi di bursa dalam pecahan 5 juta dan kelipatannya. Pemerintah Amerika menerbitkan treasury notes dan bond dengan jangka waktu antara 2-30 tahun dengan nilai 7,1 triliun US dollar pada tahun 2004. Di samping itu, di Amerika, pemerintah negara bagian juga meminjam dana dengan menerbitkan surat utang obligasi yang dikenal dengan nama Municipal Notes and Bond. Zero coupon bond. Obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya, atau disebut juga dengan zero coupon bonds atau zeros. Selanjutnya, obligasi dengan bunga pengembang. Karakteristik obligasi dengan bunga pengembang yang pertama yaitu pemegang obligasi mempunyai hak untuk menukarkan obligasinya dengan nilai nominal pada saat pembayaran kupon setelah beberapa waktu yang disebut dengan put provision. Yang kedua yaitu besarnya kupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum. Salah satu obligasi dengan suku bunga mengembang adalah inflation link bond, yaitu obligasi yang kuponnya disesuaikan dengan tingkat obligasi. Pasar obligasi. Agen penjual adalah perusahaan buka kurung bank atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi, baik perusahaan maupun pemerintah yang disebut dengan pasar perdana. Investor dapat menjual atau membeli obligasi di pasar sekunder. Perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang ada di bursa efek, yaitu Fixed Income Trading System atau FTTS, melalui anggota bursa yang telah memasang sistem tersebut. Jika investor ingin membeli atau menjual obligasi di bursa tersebut, harus menghubungi anggota bursa terlebih dahulu yang memiliki FTTS. Setelah membuka rekening efek di anggota bursa, investor dapat menyampaikan order beli atau jual melalui anggota bursa yang dipilih. Selanjutnya, anggota bursa akan meneruskan order investor ke dalam sistem FTTS. Transaksi terjadi apabila terdapat penawaran jual atau beli pada harga yang sesuai. Inflasi dan suku bunga. Real versus nominal rates. Suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Rumusnya sebagai berikut. Real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi inflation rate. Kemudian Fisher effect. Fisher effect menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi. Rumus dari Fisher effect yaitu 1 plus R sama dengan buka kurung 1 plus R dikali buka kurung 1 plus H.
dengan keterangan R adalah nominal rate, R kecil, real rate, dan H adalah tingkat inflasi. Faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Struktur suku bunga yang pertama yaitu suku bunga real merupakan komponen yang utama untuk menentukan suku bunga setiap surat utang tanpa memperhatikan tanggal waktu jatuh tempo. Ketika suku bunga real tinggi, maka suku bunga surat utang cenderung tinggi dan sebaliknya. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Prospek inflasi di masa yang akan datang akan sangat berpengaruh pada naik turunnya suku bunga. Investor berpikir akan meminjamkan uangnya dengan berbagai jangka waktu untuk mengetahui bahwa inflasi akan menurunkan nilai uang yang akan diterima kembali ketika uang yang dipinjam sudah jatuh tempo. Akibatnya, investor akan meminta kompensasi atas kerugian dalam bentuk suku bunga nominal yang lebih tinggi. Kompensasi ini dikenal dengan nama inflation premium. Yang ketiga yaitu risiko suku bunga. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa obligasi jangka panjang memiliki kerugian lebih besar akibat perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi berupa suku bunga nominal yang lebih tinggi. Tambahan kompensasi ini dikenal juga dengan interest rate risk premium. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.